mobil listrik subsidinya lagi digodok sama Kemenkeu lagi. Lagi. PPNDTP. Ini kan ngebuat orang jadi mikir, aduh apa gue beli EV sekarang? Baterai-baterai mobil itu bermasalahnya ketika suhunya terlalu dingin. Biasanya most fix is di-reset ulang aja Pak. Plug-in hybrid tuh lebih cocok dengan Indonesia. Harus nonton kamu, Drive to Survive. Gong adalah kemarin di mobil BMW ada iklan Spider-Man. Yo, what is up guys and welcome back to Beat Podcast. Sama gua Malvin dan ada host kita duo, si duo McLaren dan Ferrari. Lando Norris. Ini Leclerc. Leg-legan. Yes, it's good to be back ya di studio lagi karena sebelumnya kita episodenya dari luar negeri ya. Dan ya, kali ini back to the studio dengan podcast setelah minggu lalu libur ya karena Libur seminggu. sejujurnya tag lagi agak-agak kering nih kayaknya ya. Oh bukan karena lo kecapean Vin. Mengikuti Komavin ya berarti ya? Iya, agak capek sedikit, dikerokin sama istri dan sudah kembali bugar. Dan ya sekarang makanya, cuma memang lagi agak sepi sih tag ya sejujurnya. Iya, lagi pada istirahat lah ya. Dan minggu ini juga banyakan kan otomotif ya temanya ya. Makanya kita semua ready ya dengan apparel kita, Edwin dengan Hopiumnya ya. Daniel dengan apa nih, McLaren lu warna apa? McLaren gua warna pink bos. Nah, dan gua sendiri dengan Max Verstappen. Enggak lah. Ini kemarin dari London dapat diskonan. Karena ya udahlah, jadi karena kita suka F1. Kamu suka F1 Dan? Sejujurnya aku tidak menonton F1. Aduh, I'm so sorry. harus nonton kamu. Drive to Survive. Dan F1-nya Brad Pitt ya. Lo mungkin bisa nonton dari Drive to Survive dulu. Soalnya bini gue juga kecantelnya gara-gara nonton Drive to Survive. Di mana itu nontonnya? Di Netflix. Oke, let's go. Ya, bisa buat Netflix and chill. Let's go lah. Berarti hari ini harusnya bukan BIT Podcast, tapi BIC Podcast. Sejujurnya kita pengen bisa dua-duanya kali Win ya. Kita satu mendayung, apa tuh? Peribahasa 100-200 pulau. dilewatin. Odyssey. Udah nonton? Baru nonton gue. Gue belum nonton nih, gue masih Wajib penasaran. IMAX. Wajib IMAX ya, oke. Teman-teman yang udah nonton jangan spoiler. Oke, jadi yes, topik hari ini kita bakal ngomongin soal otomotif dan soal tech-nya juga. Ya, makanya kita udah siap dengan apparel kita yang otomotif banget nih ya, F1 ya. Para fans F1 boleh komen di bawah, karena kita bakal bahas pastinya Gias. Gue kemarin habis dari Gias. Kalian semua udah ke Gias? Aku belum, tapi lihat di sosial media saja. Lihat di konten Best Indocars juga boleh. Udah ada ya, kemarin kita bahas Gias juga. Terus kita juga bagian bahasin soal fitur-fitur ya, teknologi dari mobil-mobil baru sekarang ya. Udah bisa parkir sendiri lah, udah bisa valet sendiri lah. Kita coba bedah juga ya di podcast kali ini soal hardware dan softwarenya. Dan pastinya juga kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol, kita rekomen nih, terutama gue sendiri sebagai pengguna EV, Edwin juga pengguna EV ya. Dan Daniel yang pengen kita racunin. Yap, karena gue itu pakai mobil konvensional. Ice ya, ice. Ice. Bukan es batu, tapi apa? Ice itu. Apa? Ayo. Belakangnya pokoknya engine. Conventional engine. Bukan. Internal combustion engine. Ya. Dor. Jadi langsung aja kita mulai podcastnya. Let's go. Langsung kita mulai dari Gias 2026. Apa singkatan Gias, Daniel? Gaikindo International Indonesian Auto. Iya, Gias itu pameran mobil terbesar bisa dibilang ya, tahunan di Indonesia. Ada satu lagi sih, tahu nggak Win apa? IMS sama IMS gedean mana ya kira-kira? Kayaknya gedean Gias deh sekarang. Gedean Gias ya? Iya, IMS itu kan biasanya di pusat ya, di Kemayoran ya. Ya kalau si Gias itu di ICE, bukan internal combustion engine. Tapi ya yang ini ICE-nya Indonesia Convention Exhibition. Nggak ada center ya? Iya. Gue pikir bakal udah pindah ke Nice. Tahu nggak Bin? Dan yang mana yang? Yang di Peak 2. Oh. Yang kayak gede, gitu ya? yang kayak dome itu katanya. Sempat kepikirain bakal pindah situ tapi ternyata belum. Desas-desusnya katanya tahun lalu padahal terakhir. Cuma ternyata
masih di ICE juga. Mungkin satu dan lain hal gitu. Yes, jadi kemarin gue udah ke Gias hari pertama waktu itu ya, atau dibilangnya VIP Day. Dan di sana gue ngonten soal, karena gue sendiri memang lagi nyari mobil keluarga. Sebenarnya udah bertahun-tahun pengen mencari dan udah ketemu beberapa calon, cuma nggak keganti-ganti karena masih nabung. Terus ya kali ini sekalian gue pengen lihat apakah ada kandidat yang cocok nih. Gue mencari SUV, gue mencari 7-seater untuk keluarga, dan gue juga yang paling menarik di sini gue mencari yang plug-in hybrid alias PHEV. Kenapa Vin lo lebih pilih plug-in hybrid dibanding EV misalnya? Jadi posisinya sekarang memang gue itu kan pakai EV satu, dan gue pakai mobil konvensional satu, mobil bensin ya. Tadi BYD Seal dan Toyota Foxy. Nah, Toyota Foxy itu udah sekitar 6 tahunan umurnya. Dan kenapa gue pilih PHEV? Simply karena ada charger di rumah. Nah, dengan PHEV kita itu bisa pakai baterainya doang, atau kita bisa kalau memang pengen jarak jauh kita bisa pakai bensin. Nah, gue sendiri jujur gue merasakan banget penghematan yang signifikan nih dengan pakai mobil listrik. Makanya gue pikir pengennya mobil listrik sebenarnya. Cuma dengan kondisi Indonesia yang secara infrastruktur exactly, yang mana charger itu masih nggak terlalu banyak. Terus kalau kita pengen keluar kota, banyak desas-desus yang berkata charger pada nggak bisa karena tembaganya dicolongin lah gitu-gitu. Dan gue juga termasuk yang pengen, so far tuh gue tuh selalu punya impian untuk bisa road trip sama keluarga. Cuma anak gue masih terlalu kecil, cuma mereka udah beranjak gede, jadi udah mulai bisa, kayaknya mulai enak nih untuk diajak road trip bareng. That's why gue akhirnya pilih PHEV karena range-nya juga bisa lumayan jauh. Dan sedangkan gue kalau di dalam kota bisa pakai baterainya aja, bisa dicas aja gitu. Jadi nggak harus isi bensin terus menerus kayak hybrid biasa ataupun kayak ya ICE, si internal combustion engine. Oh, berarti lu sebenarnya spesifik lu nyarinya PHEV, bukan cuma hybrid biasa yang non plug-in gitu ya? Betul, makanya di konten itu gue pilihnya bener-bener PHEV harus. Jadi salah satunya kemarin ada BYD M6 ya yang baru keluar, ada DM atau bilangnya dual mode. Sebenarnya itu cara BYD kayak biar bikin simple aja sih, biar orang gampang ngerti. Ada 2 mode gitu, dual mode kan, satu mode listrik, satu mode bensin. Terus ada Cherry. Wuling enggak, justru Wuling gue kelupaan kemarin. Axion, iya. Jadi gue kemarin ada 5 mobil yang kita cek, si BYD Cherry ada Tiggo 8 CSH sama Tiggo 9 CSH, itu value for money banget. Ketiga itu kita cekin ada Devesek Dongfeng Sokon ya, itu baru juga ngeluarin di Gias E5 Plus namanya, 7-seater plug-in hybrid, harga di bawah 500 juta. Itu mungkin kompetitornya sih Tiggo 8 CSH. Terus kita juga akhirnya cek terakhir tuh si Mazda CX-80. Itu plug-in hybridnya Mazda, satu-satunya flagshipnya dia yang secara teknologi sebenarnya agak beda sama plug-in hybridnya Cina ya, karena dia kayak masih kerja sama dengan mesin, kayak mesinnya itu masih jadi yang utama kalau di Jepang ya. Baterai itu kayak nomor 2, sedangkan kalau di mobil-mobil Cina tuh kayak listriknya, tenaga motor listriknya nomor 1, mesinnya yang kedua, lapis kedua istilahnya gitu. Nah, dan Wuling gue lupa tuh, makanya Wuling gue kelupaan banget coba. Nah, Wuling itu sama juga sih, kelasnya sama si Tiggo 8 CSH, di bawah 500 juta, ada baterai, ada mesin juga gitu. Well, sebagai let's back to the basic. Apa bedanya plug-in hybrid dengan PHEV? PHEV itu singkatan dari plug-in hybrid. Sama yang satu lagi hybrid apa biasa. Hybrid biasa ya, hybrid biasa. Hybrid itu sendiri kan sesuai namanya artinya ada 2 ya. Jadi setengah-setengah istilahnya kayak gitu. Nah, dengan hybrid biasa ada beberapa mobil nih, misalnya kayak kalau yang familiar kayak Innova Zenix, itu dia ada baterai kecil sama ada motor listrik untuk ngebantu, posisinya ngebantu ketika mesinnya jalan di kecepatan rendah katanya banyakan, atau yang mungkin bebannya nggak terlalu berat. Nah, kalau kita di plug-in hybrid itu kita bisa dedicated di listrik aja itu, karena dia utama motornya kuat untuk dia bisa jalan kenceng dan dia baterainya juga gede gitu. Jadi komponen utamanya tadi motor listrik sama si baterainya. Jadi rata-rata baterainya yang PHEV itu lumayan enggak segede proper EV yang bisa let's say 40, 50, 60 kWh. Paling baterainya kalau nggak salah Cherry Tiggo 8 tuh sekitar 18 ya, 18-19 kWh. Itu dia bisa jalan sampai 90 km. Udah let's say kayak di sini PP Bekasi dari Jakarta Barat itu cukup.
80-90 kilometer. Kalau gue biasa weekend ke Bekasi soalnya, jadi gue ngukur sekitar 80-an kilometer lah. Nah itu kenapa salah satu alasan juga gue ngerasa ini bisa jadi alternatif yang menarik, karena biasa ya range jauhnya ke yang di Jakarta tuh paling segitu gitu. Mungkin kalau ke Bandung atau ke Bali misalnya itu bisa beda cerita, bisa berapa sampai 1000 kilo mungkin kalau PP. Nah kalaupun perlu jauh itu dengan satu tangkinya aja udah cukup bensinnya gitu. Jadi dia bensinnya itu nggak juga cuma sekedar mesin bensin, tapi mesinnya juga bisa ngecas baterainya juga sambil berjalan. Kayak sebenarnya kayak hybrid biasa juga seperti itu gitu. Nah jadi bedanya kalau ditanya ya paling itu sih secara simpelnya. Kalau plug-in lu bisa ngecharge plug-in. Karena ada plug-in. Ada plug-in di plug gitu Pak. Iya, kalau hybrid Ngecharge ya EV biasa. isinya berarti bensin only. Bensin biasanya dia Yang ngecharge. Iya, buat dia nggak ngecas usah listrik ngecas kan? jadinya. Iya, dia usah ngecas. Jadi dia nggak usah ngecas, dia ngecasnya mungkin lebih kayak di regeneratifnya lah. regeneratif. Kalau kayak kita lagi ngerem atau lagi turunan, kita juga ya banyak kan karena pencet rem mungkin itu yang ngisi ke baterainya. Kurang lebih kayak gitu dan. Gue pernah denger yang namanya REEV. Nah, itu juga kemarin lagi What's rame tuh. Itu tadi yang sebenarnya bahasa lain ketika mesinnya itu dipakai jadi generator untuk baterai. Jadi mesinnya bukan jadi penggerak mobil. Tapi mesinnya buat ngecharge genset jadinya. Sama kayak kita kalau di rumah listrik kita mati kita pakai genset. Nah, itu mesinnya dipakai untuk ngecas si baterainya lagi. Nah, itu sendiri jujur belum pernah nyobain juga. Menarik untuk dilihat ya karena ada terminologi baru lagi nih makanya nih REEV, Range Extender Electric Vehicle. Dia bilangnya EV jadinya. Gitu juga ya, tetap masuk ke hybrid juga sih sebenarnya ya. Cuma secara cara kerja detailnya gimana belum ketahuan tuh dan kayak Dan gitu. di Indonesia sendiri baru mereknya. Ada beberapa kemarin kalau nggak Ada salah beberapa ya? si Changan Dipal S05. 05. Ya, jadi itu yang kayak mid size SUV-nya ya. Dia bisa 170 km pure electric dengan jangkauan 1200. Nah, ini sebenarnya juga plug-in hybrid sih ya. Jadi mungkin bahasa lainnya doang kali. Oke. Gitu. Mungkin spesifiknya kalau seandainya REV itu penggerak rodanya benar-benar full dari motor listriknya gitu. Bisa jadi seperti itu sih. Karena hybrid sendiri tuh juga ada dua. Ada hybrid seri sama hybrid paralel. Wow. Nah ini itu juga menarik kan. sih. Ada beberapa iya makanya ini agak complicated. Memang kayak gue kemarin sempat penasaran kan cari tuh kenapa apa bedanya hybrid A, hybrid B. Ada kayak Suzuki nih. Dia bilang yang kayak mobil-mobil R3, Suzuki Fronx itu hybrid juga dia bilangnya. Tapi ternyata hybridnya itu cuma pas mobilnya berhenti. Gitu. Jadi pas lampu merah berhenti mati mesinnya. Pakai baterai. Itu definisinya hybrid menurut mereka juga. Tapi itu hybrid yang bener-bener istilahnya apa ya, minimal effort kali ya istilahnya ya. Jadi nggak ngebantu tenaga mesin. Nah kalau hybrid yang misalnya yang udah sekarang tuh ada, kemarin kita sempat cobain Santa Fe misalnya. Hybridnya itu paralel. Jadi dia bisa membantu tenaga mesin juga. Kayak gitu. Jadi dia nggak cuma sekedar baterai atau motor listrik, tapi dia juga berkombinasi sama si mesinnya. Kurang lebih kayak gitu. Bisa nambahin power juga gitu. Jadi mesin Santa Fe yang cuma 1600 cc turbo bisa sampai 200-an PS gitu. Karena ada kombinasi dari motor listriknya. Jadi kayak ada dua spesifikasi terpisah gitu. Motor listriknya sekian powernya, mesinnya sekian powernya. Tapi pas di-combine jadi sekian powernya. Pusing kalian semua. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran adalah ini untuk user ya terutama ya. Ini perpajakannya gimana ya? Maksudnya kayak ya itu juga sempet rame dan sempet kalau dibaca-baca beberapa tahun kemarin tuh banyak yang kayak rame ya. Karena dibilang hybrid mesinnya 2. Jadi pajaknya 2 kali. Iya. Gitu kan. Tapi ternyata setelah dicek sekarang, gue baca beberapa sih terutama dari user Tigo 8 CSH ya yang udah lumayan banyak, lumayan rame di Indonesia. Di situ dia mention juga kalau Tigo 8 CSH ini dia itu pajaknya bukan 2 mesin ternyata. Jadi dia ada faktor juga katanya dari emisinya. Dimana karena plug-in hybrid juga mungkin ya emisinya rendah, pajaknya itu enggak kayak normal mobil ICE sih, iya. Kalau nggak salah tuh mobil ICE itu 1,5 apa 2% gitu pajaknya ya.
Nah kalau ini tuh kayak mungkin 1% sekian lah. Jadi kalau harga mobilnya sekitar 500 juta kecil, kalau nggak salah dia tuh 519 apa 529, pajaknya itu mungkin dia sekitar 4 sampai 5 juta gitu. Jadi sekitar 1% dari harga mobilnya. Dan ini bukan subsidi berarti ya? Bukan subsidi, emang regulasi dari hybrid kayaknya diperbaharui. Cuma bagaimananya mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu komen, gue takut. Ya ini sih yang gue baca dari experience para pengguna aja waktu gue research. Cuma kalau detailnya gimana mungkin teman-teman boleh bantu sharing. Mungkin ada yang tahu pasal UUD-nya berapa, kita tulisin di komen guys. Iya. Karena itu sangat membantu gue juga yang lagi cari mobil. Apakah gue harus cari hybrid dan hybridnya juga hybrid apa? Atau langsung ke EV sekalian atau ICE aja sekalian. Betul, memang balik lagi ke kebutuhan sih ya. Kalau memang sering, kamu kan apalagi tinggal di Bogor dan ya. Iya tinggal di Bogor. Jaraknya kalau mungkin PP ke Jakarta berapa kilo? Kalau digabung sekali balik itu kan sekitar 60 kilo, oke. Ya kalau bolak-balik ya 120, 130. 130. Iya. Which is sebenarnya masih oke kalau pengen plug-in, tapi pakai EV pun juga sebenarnya nggak masalah. Masih aman-aman aja. Masih karena aman. sekarang range-nya udah pada tinggi-tinggi. Betul, gitu bisa 400, 500 kilo, 600 kilo kayak gitu. Jadi ya both ways oke, cuma karena buat kebutuhan kayak keluarga kan, karena ada anak, ada kebutuhan road trip, ada pengen jalan-jalan yang jarak jauh, ya mungkin make sense-nya udah punya EV satu lagi di-combine sama yang tetap ada bensin gitu. Karena kan ketersediaan SPBU ya di Indonesia yang udah pasti ada. Ya lebih banyak ya. Gitu. Tapi berarti pilihan buat lu mobil baru ini udah lu narrow down ke mana aja, Vin? Tadi kan baru ada BYD M6 yang DMI ya? DMI betul, dual mode ya. Apalagi pilihannya untuk PHEV 7-seater family MPV? Iya itu masih sangat terbatas banget gitu kan tadi. Makanya kita ada berapa? Kayak 4 itu semua mobil China ya berarti ya tadi ya. BYD, Chery itu ada 2 tadi pilihannya. The Versek ya, di FSK sama Wuling. Tadi satu lagi terakhir Mazda. Cuma Mazda sendiri harganya wah 1M-an ya? 1M, 1,2M. Jadi 2 kali lipat lebih dari harga mobil plug-in hybrid China gitu. Terutama memang mungkin karena faktor teknologinya gitu. Yang mana dia tadi perlu 2 mesin kan ya. Satu motor listrik, satu lagi mesin biasa. Dan ya di Mazda sendiri dia juga positioning-nya juga yang produk flagship gitu. Makanya jadi harganya sangat tinggi walaupun ada diskon juga sih selama pameran ya. Mana tahu kalau ada yang Pak Sultan di sini silahkan. Mana tahu menarik. Tapi ya itu sih memang terbatas banget pilihannya, dan kalaupun ada, gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu sales brand, dia bilang plug-in hybrid kalau di brand Jepang cenderung habis dibeli harganya drop. Lumayan jauh, katanya orang males ngecas sebenarnya gitu. Karena orang awam pengennya kalau hybrid itu ya sebenarnya yang ngebantuin, nggak usah bikin lebih ribet gitu kan. Cuma buat mungkin kalau kayak kita yang udah pakai EV, kayak lu juga kan pakai EV kan udah kebiasa kali ya. Oh udah mau habis nih ya udah cas aja gitu. Sebenarnya mengubah kebiasaannya yang agak susah kali gitu. Soalnya lu kan kalau PHEV kan lu mesti sering-sering nge-charge kan. Kalau lu tinggal landed house mungkin ya lu masuk garasi lu charge. Tapi kalau kayak gue yang kayak tinggal di apartemen. Nah, lu gimana Win? Gue jadinya nge-charge seminggu sekali. Gitu. Makanya gue juga pilih JQ J5 gara-gara at that time gue lihat mobil harga 300 juta ke bawah tuh yang baterainya kapasitasnya paling gede tuh dia 61 kWh kan. Yes. Jadi kurang lebih bisa sampai 480 km itu cukup ini gitu. Real world use lu berarti ini? Sebenarnya enggak juga, tapi very understandable karena gue misalnya pakai Apple CarPlay, itu kan gue pakai wireless charger terus kan. Terus misalnya juga gue lebih sering misalnya nyetirnya malam misalnya lampu nyala segala macem, terus AC ventilated seats nyala gitu kan, jadi pasti itu makan listriknya juga gitu. Tapi di pemakaian gue kurang lebih di 450-460 lah. Jadi lumayan close masih mendekati klaimnya lah ya. Itu kan NEDC ya kalau nggak salah klaimnya dia juga ya. Sesuai sama dia punya di dashboard nggak? 480 kalau lu charge full. Tipe. Jadi ada yang kayak kalau nggak salah yang dynamic ya, kalau gue biasa gue nyalain yang dynamic karena dia ngikutin sesuai biasa gue nyetirnya kayak gimana gitu kan, agresif atau enggak gitu.
Kalau gue juga sebenarnya kurang lebih sama sih Win. Kayak gue posisinya BYD Seal baterainya bisa sampai 600 kilo. Tapi gue biasa di 400-an udah sisa 20%, udah harus ngecas. Itu pun juga seminggu sekali juga sih gue ngecasnya. Jadi secara pemakaian balik lagi, apalagi kalau udah punya charger di rumah, menurut gue sangat beneficial sih untuk kita bisa pakai, terutama charger PLN itu juga ada diskon. Kalau jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Gitu. Jadi diskon sekitar berapa? 20-30% gitu. Yang mana tokennya bisa kita pakai lagi di bulan depannya. Kalau kita ngecas betul kayak cashback. Yes, kayak gitu. Dan that's how kita berhemat. Pertanyaan, langsung spesifik aja. Boleh. Kalian battery health berapa nih mobil-mobil? Wah. Berapa lama lu pakai? Sekarang battery health-nya, atau ada battery health nggak sih di mobil kalian? Biasanya battery health tuh waktu lu datang service berapa puluh ribu kilometer, mereka akan kasih lu report battery health-nya berapa gitu. Tapi kalau seandainya yang lu lihat di dashboard, gue sih ngecek gak ada battery health kalau dari software yang head unitnya ya. Iya, head unitnya gitu ya. Biasanya pengalaman gue yang sebelumnya pakai Wuling REV juga tiap kali pergi ke bengkel gitu, baru mereka ngecekin gitu buat lu. Sekarang udah segini ya Pak gitu, udah turun kapasitasnya 1%, 2% kayak gitu. Udah turun Win? Gue belum nyampe 10.000 kilo Vin, jadi gue belum pergi ke bengkel lagi, gue baru. Gue sendiri sih belum dikasih tahu, belum ada info. Udah servis kedua kemarin, udah 2 tahun, bulan Juli akhir, dan nggak ada diinfoin soal battery health sih. Dan gue juga lupa nanya sejujurnya. Karena cuma ya itu sih mesti nanti coba dicek deh. Iya, karena itu salah satu hal yang kepikiran banget buat aku yang tadi sebelumnya pakai ICE, pakai mobil-mobil biasa. Agree. Dan balik ke sini, sampai berapa lama mobil ini tuh bertahan gitu? Atau sampai kapan aku harus servis lagi si baterainya? Banyak ada beberapa video YouTube yang kita lihat juga, ada Tesla yang udah umurnya kurang lebih 9 tahun, udah menempuh 300.000 miles atau sekitar berarti 450.000 kilometer. Itu baterainya health-nya sekitar 85%. Berarti itu udah lebih dari 8 tahun lah. Biasa kan kalau baterai garansi 8 tahun ya. Ya, jadi memang secara ada beberapa penelitian juga kalau battery health itu tuh secara waktu setelah 10 tahun itu biasa masih di 80%. Jadi kemungkinan besar baterai itu akan outlive si mobilnya sendiri. Katanya gitu. Bahkan sampai 20 tahun itu baterai masih di kisaran 75-80%. Jadi secara umur, terutama kayak BYD yang punya baterai LFP sekarang, itu dia bisa jangkanya panjang, cuma memang belum ada real life skenario. Dan ini kan teknologi yang sangat baru gitu ya. Mungkin di Indo sendiri kayak mungkin BYD Seal salah satu yang paling lama gitu, walaupun ya memang sebelumnya udah ada kayak Tesla gitu-gitu, cuma kan itu kan masih dikit ya yang pakai ya lewat importir doang. Nah sekarang kan udah mulai banyak nih, dan ya gue sendiri percaya kalau EV is the future, cuma balik lagi memang di kondisi infrastruktur itu juga sangat penting. Makanya kayak Tesla di US yang mereka lakuin adalah mereka bangun charger dulu, charging networknya sebanyak mungkin, habis itu jualan baru gampang. Gitu. Dan mereka bangun itu udah dari 2015, 10 tahun lah lebih. Dan emang terlihat waktu sempat ke US kali ketika sewa Tesla, salah satu teman kita di sana, charging networknya benar-benar easy banget, penggunaannya benar-benar seamless. Jadi kayak kita buat road trip dari kota A ke kota B itu nggak terlalu takut gitu. Walaupun memang ya range-nya juga agak ngeri-ngeri sedap gitu, terutama kalau udah low bed gitu kan, ada range anxiety tetap. Tapi kalau ngomongin battery health, biasa orang tuh ngelihat patokannya dari ini dan mobil yang biasa dijadiin taksi. Karena kan mereka pasti mileage-nya tinggi banget dong dibanding regular user gitu kan. Dan kalau nggak salah, ini gue juga nggak ketemu data yang kayak gimana, cuma biasanya rata-rata di Cina itu mereka sampai 1 juta kilometer pun masih 1 juta. Iya. Iya benar. Oke. Biasa kan 100.000 tuh berapa tahun ya? Gue 5 tahun tuh 93.000 Pak. Baru 1 juta tuh. Iya, gue nggak nemu juga, tapi maksudnya gue pernah dengar kayak gitu. Jadi kayak dan juga kalau lu battery health-nya turun, biasa tuh lu gantinya bukan 1 blok baterai, tapi per sel dan.
Oh beda sama bukan punya semuanya. smartphone, ya. Betul. Kalau smartphone kan lo satu balok lo ganti. Balok semua. Tapi kalau misalnya let's say waktu itu apa ya, Ioniq kalau nggak salah dia punya 27 sel. Misalnya yang degrading cuma 1 sel atau 2 sel, lu bayar gantinya per 1 sel. 1 sel. Gitu. Makanya waktu itu sempat ada berita yang, bukan berita sih, ada yang sharing juga soal BYD atau One yang katanya bawahnya tuh kena something yang dia bolong atau kayak gimana, itu tinggal digantinya sebenarnya 1 sel aja, bukan seluruhnya jadinya. Yeah. Sempet dihantam juga waktu itu. BYD Seal ada yang sengaja kecelakaan, baterainya dicopot, terus dimasukin lagi ke mobil yang baru, dan itu gak masalah. Jadi selama mungkin selnya utuh, itu harusnya no problem. Cuma ya baik lagi, itu pun harganya lumayan katanya Dan. Kayak 1 sel gitu masih mungkin belasan juta. Cuma ya don't quote me ya. I might be wrong. Cuma secara teknis bener. Cuma harganya kan katanya semakin kesini semakin menurun juga. Gitu. Dan ngomongin supir, gue inget waktu itu gue pernah naik taksi dari airport pulang ke rumah naik Hyundai Ioniq yang pertama kali banget tuh, yang masih sedan bentuknya. Dan itu mobil kan sebenarnya udah cukup berumur juga tuh, udah lebih dari 5 tahun mungkin. Sopir itu dia cerita kalau dia belum ganti baterainya. Dia tuh posisinya waktu itu sekitar hampir 200.000 kilometer ya seingat gue ya, kayaknya 180 hampir 200 lah. Dia cerita kalau dia belum ganti, tapi ada teman supir dia yang udah ganti. Mungkin di 300.000 kilometer, katanya ada 1-2 sel yang mesti diganti. Dan waktu itu ya, seingat gue dia ceritanya ya itu harganya mungkin bisa belasan juta 1 sel gitu. Tapi dia sendiri, dia bilang dia masih aman, dia gak masalah. Terus kita tanya gimana rahasianya Pak, apakah benar yang dibilang orang harus ngecas sampai 80%, dia bilang bisa jadi benar. Karena katanya temennya itu cukup sering ngecas sampai full lah istilahnya kayak gitu. Jadi emang ada masih kayak zona abu-abu ya, karena kan baterai juga ada yang NMC, ada yang LFP, tipenya ada beda-beda. Ada yang kayak LFP katanya BYD gak apa-apa, cas aja full terus sampai 100%. Kalau bisa sebulan sekali 2 kali cas full aja, biar dia kalibrasi. Tapi ada juga yang NMC kalau bisa casnya 80% aja, jangan dicas full. Karena dia semakin kamu cas full, baterai health-nya semakin menurun. Gitu kan, jadi kayak ya sebenarnya I think best practice-nya ya sesuai pemakaian, disesuaikan dengan kebutuhan juga lah. Jangan terlalu. Ya gue gak terlalu stresin begituan sih. Iya gitu kan, pakai aja lah gitu. Kalau gak mau itu gak rusak ya gak usah dipakai gitu istilahnya. Ada hal yang ini ngomongin baterai. Baterai itu adalah musuhnya baterai itu kan panas. We know that Indonesia panas banget. Betul. Dan kalau HP kita bisa sembunyiin dari panas. Kalau mobil kita nggak bisa sembunyiin dari panas, apalagi kalau misalkan kita parkir, misalkan di kantor atau tempat kerja kita itu di bawah sinar matahari banget. Apakah itu berpengaruh ke baterai mobil? Kalau dilihat sih, berdasarkan informasi yang sering kita baca tuh justru baterai-baterai mobil itu bermasalahnya ketika suhunya terlalu dingin. Jadi di negara-negara yang bersalju, kalau dinginnya sampai minus, itu range baterai akan drop signifikan. Bisa 30-40%, bahkan 50%, berarti setengahnya doang bisa gitu. Tapi sedangkan ketika di panas, itu justru suhu prima baterai untuk bekerja gitu. Jadi buat kondisi Indonesia ini tuh kondisi yang cocok banget sebenarnya untuk EV. Karena titik panas baterai itu dia kalau untuk yang EV ya, maksudnya untuk mobil yang gede itu bukan kayak HP yang kecil. Jadi mereka punya istilahnya apa sih, nggak thermal throttling lah. Kalau HP kan karena bentuk yang sangat kecil, sangat compact, chipsetnya di sini udah sebelahan semua, ya itu akan sangat berpengaruh gitu suhunya. Ketika udah terlalu panas, udah nggak sesuai. Kalau di PC kan ada suhu TJ Max gitu-gitu ya, suhu maksimalnya dia akan langsung turunin. Sedangkan baterai di kondisi iklim tropis yang 35, mungkin 40 derajat lah, panas banget itu udah buat kita manusia, tapi buat dia sebenarnya itu suhu yang optimal untuk bekerja justru. I just know that. Itu yang menarik sih. Nah itu mungkin bisa di research lebih dalam sih. Dan sebenarnya kalau menurut gua by logic, baterai itu ketika mobilnya operasional akan jauh lebih panas dibanding kalau cuma kejemur-jemur doang gitu loh. Kan lu mikirnya kejemur kan? Iya kejemur. Itu gak ada apa-apanya suhunya dibanding kalau emang lagi jalan tuh baterai bisa reach way more than ambient temperature gitu loh.
Nah ini kalau kita cek di Gemini tulisannya baterai itu 20 to 30 degree Celsius itu optimal. Tapi hot limitnya adalah di atas 45 derajat. Which is buat situasi Indonesia mungkin ya beberapa tempat ya aman-aman aja ya. Aman banget gitu. Apalagi di Bogor dan ya. Adem ya. Di Bogor sih adem. Nah itu cocok dan berarti dan. Mungkin PR-nya itu sih. Kalau di PIK tuh suka denger ada apa? Air laut bikin karatan katanya, korosi. Itu gimana juga tuh? Nah itu mungkin itu bukan cuma EV doang kayaknya masalah. Katanya ke semua jenis mobil. Mobil-mobil yang ada besinya itu besinya biasa mobil-mobil dari PIK cepat karatan. Nggak tahu nih teman-teman yang tinggal di PIK boleh coba kasih tahu tipsnya atau gimana ya? Tinggal di pesisir betul. Yang dekat-dekat pantai gitu. Menarik sih dan menarik topiknya tuh. Anyway. Yes. Kita udah terlalu dalam. Ini santai dikit boleh ya? Gue punya satu quiz buat kalian. Let's go. Quiznya ini masih berhubungan dengan Gias 2026. Nah ini kalian juga bisa jawab ya, teman-teman yang nonton. Quiznya adalah berapa jumlah merek mobil penumpang yang ada di Gias? Jangan nyontek. Anda udah nyontek. Nanti dijawab di akhir ya? Dijawab di akhir. Oke. Kita kasih ini aja ya kayak lebih dari atau kurang dari aja gitu Win ya kali ya. Boleh. Lebih dari kurang. Tapi kalau misalnya mau yang seru ya, exact number ya. Exact number aja. Kira-kira ada apa kisi-kisi nanti? Tidak ada kisi-kisi Pak. Masalahnya gimana? Masalahnya tinggal ini gitu ya. Langsung gitu. Oke. Ya udah. Yang pasti gitu. Ini banyak ya merek mobil yang ada di Gias 2026 terutama mobil listriknya. Mungkin kita harus tanya ke orang yang bikin konten pakai kacamata itu ya. Dari berapa konten yang dia bikin ya kita lihat. Yang itu malah SPG-nya nanti. Nah. Host harus misalnya host. Satuan pemenuhan gizi. Satuan pemenuhan gizi. Oh jadi itu termasuk gizi. Oke. Waduh. Boleh. Ya gitu Win. Gimana Win? Meta Ray-Ban. Lu pernah coba? Belum pernah. Gue tuh dari kemarin sebenarnya pengen Vin. Kayak pengen beli lah. Kayaknya enak gitu kan. Kalau lu rekam video, POV terus gak perlu pakai, kan biasa orang sekarang pakainya telesin itu. Itu udah wajib banget tuh semua kreator punya. Aduh kayak kadang-kadang masangnya males segala macam. Jadi tinggal dari kacamata. Tapi ada skandal kayak gini malah jadi agak berhati-hati gak sih? Iya. Jadi negatif ya kesannya pakai itu ya. Kamu pernah coba Dan? Aku sendiri belum pernah coba. Tapi bukannya setahu aku itu ada LED untuk kasih tahu tanda. Betul. Cuma banyak yang pakai penutup katanya bisa dihack. Jadi ada jasa bisa ngemodif biar lampunya mati. Jujur saya sendiri pun juga pernah pengen mencoba lampunya ditutup. Karena emang gengges, sejujurnya gengges, tapi ternyata pernah juga beberapa kali kita buat kayak ngerekam ya, namanya kayak kadang liburan, kadang kita mesti dengan lampu di kondisi outdoor itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya lampunya. Kayak orang nggak terlalu notice gitu. Mungkin orang cuma kayak lihat itu kayak pantulan sinar kali ya atau apa kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau indoor di kondisi gelap ke notice gitu. Nah mungkin ini salah satu faktornya itu tuh nggak sadar kalau dia lagi direkam nih pakai kacamata kayak gitu. Dan kemarin juga kan Samsung juga ngeluarin tuh sebenarnya kolaborasi tuh kan sama merek-merek yang terkenal juga sebenarnya gitu kan. Jadi ya agak disayangkan sih ya. Secara etika sih sebenarnya menurut gua selama kita minta izin ya, memang kemarin kan lucu tuh ya, katanya ini public space ya, kalau mau di take down harus ada fee production. Wah, pakai apa ya? Iya, coba ya sayangnya itu sih ya, kayaknya etikanya yang problem sih jadinya gitu, bukan sekedar maksudnya kalau mungkin ketika dia diminta take down. Terus dia kayak I agree gitu dan emang asas etikanya juga nggak bener ya, I think nggak bakal sepanjang ini sih gitu. Kemarin kita pun juga berapa kali kalau kita ngonten kayak kemarin gue ngonten yang PHEV, gue tanya dulu ke salesnya atau ke orangnya nggak, karena ada beberapa brand yang nolak gitu kayak sorry kalau lu mau review lu harus tanya dulu tuh ada ibu apa di belakang gitu. Lah gue bingung dong, maksudnya kan kita cuma kayak kemarin posisinya gue pengen nyari mobil dan gue pengen nanya dia sebagai ya sales istilahnya apa aja nih yang menarik dari mobil ini gitu kan, istilahnya ya
Dan ini buat konten, ini kita tunjukin juga kok ini channelnya kita biasa bahas otomotif di Best Indo Cars. Ada yang tolak juga kayak gitu loh, ada yang permisi pun ditolak, apalagi kalau kita nggak permisi istilahnya kayak gitu. Jadi penting sih untuk kita etika konten di public space pun ada etikanya gitu. Kamu kan juga sering tuh Dan ya, well, turun ke jalan gitu ya. Turun lapangan 2016 pas dulu masih kuliah jurnalistik ya. Memang semua bergantung dengan etika karena ya kita bisa shoot di mana aja, nggak usah pakai kacamata Ray-Ban, tapi pakai HP pun kita umpetin itu juga bisa. Ya balik lagi ke etikanya sih, balik lagi ke orangnya. Kapan Bit turun ke jalan lagi nih? Udah bilang mau comeback nih ya. Pak Lando. Pak Lando, iya saya nanti turun ke jalan ya. Saya akan kembali ke jalan. Itu mau demo nih. Ya gitu sih ya untuk urusan ya di Indonesia lah terutama ya, di negara timur etika is very very importante. Yep. That's what make us human actually. Karena etikanya itu. Asik. Kita muter balik dikit ke Gias, mungkin ada hal-hal menarik apa nih yang bisa kita bahas. Gue lebih penasaran ke ini sih, karena tadi pagi tuh baru ada berita bahwa PPN mobil listrik subsidinya lagi digodok sama Kemenkeu lagi. PPN DTP yang ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi ini kan ngebuat orang jadi mikir, aduh apa gue beli EV sekarang, harganya yang gak ditanggung pemerintah subsidinya, atau gue nungguin PPN DTP-nya diisahin gitu, supaya harga bisa makin turun lagi gitu. Iya ya, ini aneh banget ya, setelah Gias baru muncul dia. Woro-woro dia. Dan kalau misalkan dilihat pas banget 2 minggu lagi. Kalau misalkan gue lihat ini kan di 5 Agustus kita syuting. Padahal PPN DTP ini orang udah nungguin dari Desember tahun lalu. Actually gue pun waktu mau beli Jayco J5, gue tuh jadi keburu-buru gara-gara banyak rumor yang PPN DTP ini gak diperpanjang sama pemerintah kan. Di take out ya katanya ya. Iya, di take out. Which is akhirnya ya bener kan, dari Januari sampai Agustus ini PPN DTP gak ada. Gak gitu. ada. Lo kalau mau bayar beli mobil, lo akan bayar gitu PPN sesuai yang gak disubsidi gitu kan. Tapi kenyataannya akhirnya lu bayar gak Ben? Enggak, gue soalnya booking udah dari bulan November. Jadi waktu itu price lock. Oh oke. Yang PPN itu berarti yang waktu itu mereka bulan Januari yang harganya udah mulai naik ya berarti ya? Iya, secara teori yang pesannya Januari, NIK 2026 lah. Oh oke. Itu yang gak dapet PPN tadi subsidinya berarti ya? Oke. Dan ini berlaku untuk motor juga ya? Motor dan mobil ya lagi digodok juga sama pemerintah kan. Cuma mungkin nanti skemanya akan diubah jadi yang bukan cuma TKDN 40%, tapi dari kalau nggak salah jenis baterai ya nanti yang dibedain. Yang pakai nikel itu yang akan dapat PPN benefit ya, full lebih gede. Mungkin yang di luar nikel PPN yang disubsidinya lebih sedikit. Kita juga nggak tahu sih, lagi digodok ya. Karena katanya Indonesia kan banyak produce nikel juga ya, biar saling benefit ya. Cuma bingung banget sih setelah orang udah reveal pricing, pemerintah baru kasih tahu ada subsidi gitu. Sayang banget gitu, kayaknya momennya jadi kebalik. Harusnya pemerintah udah kasih tahu dulu dong, dan pas reveal pricing kan jadi kayak wah menarik nih harga-harganya bisa gitu. Sekarang terutama jadi wait and see ya ini. Jadi wait and see lagi di momen Gias lagi gitu ya. Katanya buat 500.000 sepeda motor listrik dan juga mobil listrik. Wah banyak banget dong berarti ya sebenarnya. Berapa tuh ya? Bisa-bisa ya. Oh itu mungkin sistem kuota aja kali ya. Iya. Dari nggak usah bayar PPN istilahnya gitu jadi ya. Ya sayang banget sih EV doang. Berarti ini sebenarnya saat yang tepat untuk beli EV dan saat yang kurang tepat untuk beli mobil plug-in hybrid. Jangan-jangan nanti ada buat plug-in hybrid. Nah itu sih sebenarnya yang kayak dari dulu gue kepikirannya adalah mungkin setelah EV ini selesai pemerintah bisa melihat insentif lebih ke plug-in hybrid, karena menurut gue personal plug-in hybrid tuh lebih cocok dengan Indonesia secara keseluruhan gitu. EV yang justru cocoknya cuma di kota gede nih, kayak misalnya ya Jakarta, Bandung, Bogor, atau ya Medan gitu-gitu lah. Cuma buat daerah-daerah yang jarang ada infrastruktur charger, yang medannya naik gunung turun gunung, itu pasti susah banget nih untuk bisa ngecas gitu loh. Karena ya ini tadi banyak banget mesti berubah kebiasaan kan gitu kan, dari yang di sana udah ada SPBU, ini mesti bikin SPKLU gitu bilangnya. Jadi ya itu sih, moga-moga pemerintah juga ya
bener yang kamu bilang, dan plug-in hybrid. Oke, ini ya 200.000 ya Pak. Bapak Menkeu silakan dipercepat ya, dan dimasukkan juga plug-in hybridnya di dalam kebijakan tersebut. Dan kalau misalkan aku lihat sendiri, ini PPN DTP itu 10% dari nilai mobilnya itu sendiri ya. Betul. Berarti kalau misalkan nilai mobilnya sekitar 300 juta, diskonnya bukan diskon tapi di subsidinya 30 juta. Makanya kalau ngomongin harga sebenarnya menarik sih ya, waktu Jayco keluar kan gebiar, mobil EV under 300 juta, range-nya tadi, baterai yang proper, SUV gitu kan. Sekarang ketika keluar makanya susah banget orang untuk menyaingi gitu. Paling ada beberapa lah yang kita lihat kan, yang 300 jutaan juga. Kalau nggak salah Changan itu ada satu, Baik juga ada satu. Ya, Baik baru keluar T1 ya. T1 ya, EV. Sebenarnya yang menarik tuh Lepas, karena itu kan saudaranya Jayco J5, cuma dia badannya lebih sporty bentuknya. Terus ternyata setelah reveal pricing lumayan juga loh Vin, itu harganya 340. 340 betul. Cuma sekitar 20 juta lebih mahal daripada Jayco J5 gitu. Yes. Dan dia wheelbase-nya lebih panjang, bodinya sedikit lebih panjang gitu kan. Jadi range-nya sih yang menarik banget Win. 600 kilo ya. 600 kilo dari 67 kW H. Yang mana kalau Jayco kan tadi 480, berarti ini hampir 20% lebih dengan baterai yang kurang lebih sama kan? Kalau nggak salah ya 10% lebih banyak kan. Oh 10% lebih gede ya, 67 ini ya berarti ya? Jayco tuh 61. Oke. Itu 67 ya. Iya kurang lebih. Dapat ya karena mungkin looks-nya, desainnya yang lebih apa sih? Aerodinamis ya kan. Dia lebih cantik sih memang ya kalau kita lihat Chery ini yang brandnya macam-macam ya. Kalau Jayco tadi lebih boxy ya, lebih mengkotak ya kayak Range Rover. Si Lepas, bacanya Lepas apa Lepas apa Lipas. Ya, kayaknya Lipas kali. Soalnya kan kalau Lipas ya? namanya kan dari lip sama passion kan. Cuma ya kalau di Indonesia ya orang ngomongnya. Padahal tadi asal ngomong aja sih Lipas. Iya, bener juga ya. Iya gak tahu juga. Today I learned. Iya, kayak gitu. Oke, Lip and Passion. Kalau nggak salah dulu waktu zaman dia pertama kali ngeluarin, gue lupa tipenya apa yang pertama kali banget Lipas itu keluarin. Dia menjunjung tinggi fashion waktu itu kan, karena dia bilang apa leopard ya, macan tutul ya, gitu kan. Leopard design. Ya, leopard design, terus kayak fashion stylish banget lah looksnya. Sedangkan kan Chery kan banyak banget kan sub-brand-nya. Ada yang kayak J6 yang juga bukan kayak Jayco tapi sebenarnya Jayco ya? Oh bukan ya, iCar. Kalau di China kalau nggak salah J6 itu masuk Jayco kalau nggak salah. Nah iya makanya karena J juga gitu. Di Indonesia di bawahnya sama Chery J6 kan. Terus ada apa Omoda. Ya, Nah Omoda kan sekarang gabung sama Jayco pula. Iya. Gitu. Bikin Omoda Jayco ya. Omoda kalau Omoda looksnya kan lebih futuristic gitu ya, lebih masa depan lah gitu. Terus ada apa lagi? Ya iCar tadi ya Vini. Oh yes, iCar itu yang bentuknya V23 yang kayak apa sih? Kayak Jimny ya? Iya, agak ya, kayak off-roader. Dan harganya juga buat ngebantai Jimny banget itu dan. Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi tuh banyak banget sampai ada collab-collab dengan merek-merek yang kita tuh sebenarnya nggak asing gitu di dunia smartphone. Kalau pernah dengar Luxeed? Oh yes, tahu. Huawei. Oh iya. Ya. Itu Chery juga? Itu Chery. Oh gitu? Iya, itu Chery. Ini kalau misalkan disebutin ada Exit, Xlantix, iCar, Luxeed, Jitour, Omoda, Jayco, Lipas. Oh Jitour juga ya? Kalau nggak salah tuh Huawei itu sempat ada, kan lu pernah Win ya yang lu sempat videoin di China ya? Kalau nggak salah merek apa Aito ya? Aito atau apa? Aito. Bener ya? Itu yang mewah banget kan, premium ya. Sama Huawei juga collabnya. Tapi Luxeed juga iya sih, sering kita lihat juga tuh, banyak sering dibahas juga. I see. Banyak banget, pusing. Kenapa Chery? Banyak sekali. Coba teman-teman. Atau menurut kalian sendiri apa? Kenapa Chery pengen punya bermulti brand gini? Lebih ke segmentasi kali ya. Soalnya ya kayak tadi, kayak misalnya kalau Jayco buat yang lebih demen mobil yang kayak kotak-kotak, yang lebih angular. Kalau Lepas tuh lebih yang kayak mungkin buat anak-anak muda gitu ya Vin ya. Warna-warnanya kan Lepas juga lebih colorfulnya funky gitu kan.
Vibrant ya. Vibrant. Terus kalau Cherry yang biasa kayaknya emang lebih ke general consumer gitu kan. Dan ngomong-ngomong Cherry sebenarnya ini pas banget buat kita lanjut karena gue inget waktu Cherry pertama rilis EV, which is Omoda E5 ya. Waktu itu sempat rame mobil, kita ngomongin hardware lah sekarang. Itu di highlight dia pakai Qualcomm Snapdragon waktu itu. Karena gue inget gue ketemu sama Pak Presdir Pak yang country head, country manajernya Qualcomm Indonesia. Dia bilang ya ini dia pakai Snapdragon SoC, System on Chip. Dan setelah gue cek ternyata sekarang mobil Cherry itu 90% pakai si Qualcomm Snapdragon 8155. Dan mobil-mobil Cina lain sih juga banyak banget. Nah lu sendiri, lu kan pakai Jayco Win. Lu ngerasa gimana di head unitnya? Nah gue gak tahu apakah Jayco J5 tuh pakai Snapdragon 8155. Kayaknya iya sih kalau dilihat. Oke. Dan lu kan juga lucunya tuh vertikal ya. Vertikal betul. Gue suka banget sih dengan implementasi apalagi Android Auto di posisi vertikal. Lebih enak ya, lebih bagus banget, luas banget gitu kan rasanya. Jadi BYD lo head unitnya lo by default lo bikin vertikal terus? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak Selalu bisa. Balik lagi ke horizontal kalau dia hidupin Android Auto. Dan ngomong-ngomong juga BYD itu dia nggak pakai 8155 BYD Seal. Kalau nggak salah tuh dia pakai Snapdragon 6 antara 660 atau 625. Tahu nggak Dan? Wah, ini harus aku baru tahu yang Snapdragon 8155 karena ini khusus untuk SoC mobil kan? Yes. Nah, gitu. untuk list-listnya kayak gini ya lumayan menarik sih. Itu aku nggak tahu itu gimana itu maksudnya. Jadi 8155 memang dibuat khusus untuk otomotif ya, kalau nggak salah ada formatnya lah namanya. Cuma dan itu banyak banget dipakai karena memang tadi performance-nya oke, katanya harganya juga sangat kompetitif lah, makanya mungkin majority of Chinese brand tuh pada pakai itu. BYD anehnya dia pakai yang HP lucunya gitu. Atau Snapdragon 625 apa 660 gitu. Jadi kayak HP mid range guys, BYD Seal gua itu sebenarnya. I mean literally Snapdragon itu yang HP. Oke. Jadi 625 kalau kalian ingat itu adalah HP pertama yang saya review. Iya udah jadul kan? Redmi Note 4. Ya, itu HP Xiaomi pertama yang saya review, Snapdragon 625 dan at that time it's very revolutionary. Itu Snapdragon yang kayak ya mid range ya, harga waktu itu berapa harga? 2 juta. Wah, itu menggantikan iPhone. Ya walaupun iPhone gua waktu itu iPhone jadul sih, iPhone 6 di saat semua orang udah iPhone 8 lah. Gitu mungkin dia telat 2 generasi. Cuma balik lagi, itu chipset yang ya pada zamannya bagus, reliable dan ternyata sekarang masih ada lewat yang ini mungkin sisa-sisaan kali ya. Gitu. I don't know. Cuma ya itu sih agak disayangkan dia bukan seri 8. Yang mana 8 kan flagshipnya. Nah kalau BYD Sea Lion itu katanya pakai yang seri 8. Cuma gue juga gak tahu apakah sebenarnya consumer in general tuh peduli gitu Vin. Betul kayak orang kalau sih. beli HP, orang mikirnya kan chipset gitu. Tapi apakah general consumer, pokoknya intinya ya selama head unitnya gak nge-lag, gue bodo amat gitu mau pakai chipset biasa. Betul. Canggih gitu kan. Gua rasa sih ini karena mereka lihat EV sendiri itu demografinya kayaknya orang-orang yang ngerti teknologi gitu Vin. Jadi mungkin dengan adanya dia, gue pakai Snapdragon nih. Mereka cukup familiar kali ya dengan kalau HP pakai Snapdragon tuh kayak Samsung misalnya, Oppo itu biasanya reliable lah istilahnya gambarannya gitu. Nah dengan mereka kasih tahu kita pakai Snapdragon juga nih. Padahal sebenarnya itu 8155 tuh udah termasuk jadul. Udah mulai tua lah. Sekarang udah ada yang 82 something yang mana dipakai di mobil-mobil Eropa katanya. Di EV Eropa gitu. Cuma ya ada beberapa yang masih pakai 8155 dan masih oke juga sih sebenarnya sampai sekarang. Kan HP mobil kan nggak kayak HP kali ya, yang update software, security-nya segala macam banyak gitu. Kalau gue malah lebih peduli apakah software-nya tuh terus dikembangin OS-nya Exactly. Dan apakah lu untuk update gampang. Karena gue nggak tahu kalau BYD lu itu over the air bisa update atau lu mesti bawa ke bengkel. Bisa over the air. Baru banget 2 minggu lalu lah, gue dapat update ke versi 2. Jadi ini cukup major overhaul. Jadi layout home screen-nya bisa berubah, HUD-nya, head up display juga berubah. Terus kayak ada penambahan fitur-fitur yang sebelumnya nggak ada. Jadi agak menarik sih. Dimana tampilannya jadi mirip sama yang tadi gue bilang si Lion, yang mana lebih baru mobilnya gitu. Kalau ditanya dapat OTA, dapat. Tapi ada juga memang beberapa yang mesti datang ke bengkelnya katanya gitu. Cuma gue sih so far selama ini nggak pernah ke bengkel.
selalu nunggu pas OTA, update-nya lama guys, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Kalau kemarin tuh hampir 90 menit. If you not going anywhere, update gitu. If you plan to go, don't update katanya. Terus gitu. dia update-nya dapat koneksi internetnya dari mana, Vin? Dari SIM card. Jadi kita ada setiap BYD waktu dulu beli emang dapat dikasih SIM card kerja sama Telkomsel kayaknya gitu. Berapa tahun dapat paket data kayak gitu? Nah dia nggak mention berapa tahun. Ya? Ini gue udah 2 tahun sih masih nggak ada dapet. ini dan itu pun juga terkoneksi ke aplikasinya. Nah di aplikasinya pun sekarang juga udah menambah fiturnya lumayan banyak, kayak bisa update dari aplikasi juga. Bisa ada fitur-fitur beberapa lah tambahan. Dan gue juga sekarang sering pakai HP jadi kunci. Semenjak tahun lalu sih ini udah ada fiturnya sebenarnya. Jadi NFC yang ada di iPhone sama di Samsung pun juga bisa, itu bisa jadi kunci di mobilnya. Jadi kita gak usah bawa kunci lagi. Jadi udah cukup ya seru sih secara update. Lumayan dipikirin lah sama mereka. Walau update 2.0 ini katanya di Eropa udah dari akhir tahun kemarin. Di Indonesia baru bulan Juli ini. Atau juga dapat update ya? Atau dapat update tapi gak tahu yang versi berapa. Katanya banyak masalah tuh. Gitu. Ya tidak semulus Snapdragon 625. 625 adalah yang gitu. Ya sebenarnya yang paling aku concern kalau misalnya ngomongin soal software, bisa bug kan, software bisa bug segala macam. Ada hal-hal yang bikin kalian kayak worry gak sih kalau misalkan ini ngebug dan kayak sistem failure, I don't know, untuk mobil-mobil EV. Kalau setahu gue kan soalnya biasa mereka punya software tuh hampir 90% basisnya sebenarnya Android kan. Ya. Jadi kalau boleh dibilang biasanya most fix is di reset ulang aja pak. Kayak gitu gak sih? Gue belum pernah ya, maksudnya bug yang sampai kayak gimana gitu. Pernah paling jadi kayak layar hitam itu gara-gara kayak ini menarik. Gue nggak tahu kenapa tiap kali di jalanan tertentu kayak misalnya gue di seberangnya Plaza Senayan ada satu spot yang kayak begitu lu lewat itu Bluetooth connection ke antara HP dan mobil tuh music langsung kepotong, terus Apple CarPlay langsung ke exit, kayak seakan-akan ada jammernya gitu loh. Disconnect ya tiba-tiba ya. Iya. Dan di spot yang sama selalu terus di spot kan. yang sama di seberang Plaza Senayan. Kalau ada yang tahu, iya tuh. tulis di komen. Info A1. Jadi ya gitu. Beberapa kali gue juga JQ-J5 ngalamin yang kayak blank screen warna hitam, terus ya nge-restart sendiri. Gue pernah juga sama blank screen dan posisinya AC mati. AC kan di settingnya dari layar kan. Jadi akhirnya baru keinget, oh iya ada tombol on off AC. Cuma kita gak bisa setting speednya, karena speednya kan settingannya di layar. On off AC-nya ada tombolnya satu itu doang tapi. Makanya guys please tolonglah brand China. Walaupun sekarang kayak udah mulai comeback ya tombol-tombol. Kayak di MG itu ada MG S5 yang SUV baru tuh. Menarik tuh dan boleh tuh kalau kamu pengen cek. Itu udah ada tombol AC-nya, powernya udah ada, volume juga puter-puter. Iya. Karena kalau kayak kita blank screen tadi lucu gitu jadinya. Ya, nggak tahu nih mobil kamera belakang nggak bisa lihat gitu, terus AC nggak bisa dikontrol, radio juga kita nggak tahu muter musiknya apa, maps lagi semua ya, Max mungkin bisa pakai HP kali ya. Iya. Cuma kemarin habis update software tuh radionya hilang semua. Maksudnya settingan yang udah save on radio hilang semua. Iya. Ya, kinda rese, cuma ya udahlah. Okay. Tapi kalau blank screen kayak gitu bukan berarti kayak mobilnya tidak bisa digunakan sama sekali kan, masih bisa jalan. Atau enggak malah? Bisa sih, cuma ya ada mungkin beberapa yang missing aja kayak tadi, fitur-fitur yang semua yang bergantung di layar ya nggak bisa. Harusnya gitu. by logic mereka udah pisahin kok yang mana yang emang primary, yang Iya, nggak mungkin Oke. kayak lu head unit rusak jadi mobil. Ya makanya itu yang gue takutkan, karena kalau misalkan mobil konvensional ya mau nggak ada head unit juga nggak apa-apa maksudnya gitu kan. Hajar aja gitu. Selama masih ada tek. Selama masih ada bensin, Pak. Ya, rasanya engineer-nya mereka udah smart enough lah untuk make sure ini istilahnya ya emergency and safety-nya masih aman gitu. Gitu. Kalau urusan safety juga kan lumayan ada rating-ratingnya gitu udah cukup terjamin juga. Cuma ya itu sih keselnya sekarang ya semua di layar, pintu-pintu handle-nya juga tersembunyi kan, keluar masuk. Gue mesti mengedukasi semua keluarga gue yang mana pintunya nih,
nggak bisa dibuka. Sebenarnya bisa, kayak mesti dipencet dikit ujungnya biar dia agak nongol, baru masuk tarik kayak gitu. Sekarang nggak boleh itu. Di China mereka bikin peraturan nggak boleh kan? Nggak boleh lagi sekarang, di Semua ban. handle harus normal lagi sekarang. Yang kelihatan konvensional, nggak boleh yang kayak hidden yang kayak Brio gitu. Iya, yang normal kayak Brio, betul. Soalnya kalau kayak punya Mavic kan dia pop out ketika ke unlock kan, kayak straight handle-nya keluar, lock kan masuk. Nah itu tuh sekarang nggak boleh lagi kayak gitu, karena beberapa kali kejadian orang kecelakaan misalnya, karena sistemnya error, itunya nggak kebuka. Handle-nya nggak buka. Dan orang bingung gimana nih bisa bukanya gitu. Mereka celaka kayak Xiaomi, Cherry juga ada yang kayak gitu juga tuh. Tigo itu juga modelan-modelan yang masuk yang kita mesti kayak Ioniq tuh yang satu batang doang keluar. Ditarik, bentuknya begini. Yang bentuk satu batang keluarnya gitu. Itu padahal keren banget sih itu. Keren sih sebenarnya. Seamless gitu ya. Seamless. Ya emang tujuannya gitu dan aerodinamis. Gitu. Ya ngomongin soal teknologi-teknologi kayak gini dan sistem-sistem. Ini kalau gak salah di Indonesia tuh lagi lumayan gencar soal self-parking. Ya dari kemarin lagi rame ya. Si siapa namanya? Jayco. Sama ya Jayco apa ya Vinelo Jayco Vale apa ya namanya ya? Jayco Super Intelligent Valet Parking SIVP. Kemarin tuh di Gias ya, di parkirannya. Jadi katanya kalau di China itu kita suka lihat kali di TikTok ya. Ada orang turun dari mobil, terus mobilnya masuk parkir sendiri. Dia tinggalin aja gitu. Masuk pergi ngopi atau kemana lah gitu. Nah ini udah bisa dilakuin juga katanya di Indonesia. Gitu, dan kemarin pertama kali di demo sama Jayco gitu. Jadi di parkirannya ICE di bawah, di basementnya itu kan gede tuh lumayan. Jadi di sana dia bisa nyari parkir sendiri gitu. Dan sempat juga beberapa konten kreator otomotif Indo juga udah kontenin itu, mereka di dalam mobilnya nggak ada yang nyupir, dia di kursi tengah belakang ngeliatin kayak oh ada yang ya namanya Indonesia ya parkirannya lumayan chaos ya, ada yang lawan arah lah atau apa. Ternyata bisa dilewatin juga sama dia gitu, cukup handy lah istilahnya. Cuma penerapannya gimana kayaknya agak challenging sih. Karena kayak mesti diapain kali ya, mesti banyak dimasukin database parkiran-parkiran gitu. Gue penasaran soalnya kayak kalau ngomongin self parking sama yang valet parking tuh agak kayak dua hal yang lebih advance valet parking, karena ibaratnya lu turun di lobby terus mobilnya nyari parkiran sendiri. Gitu kan. Instead of kalau self parking biasa kan ibaratnya kayak 1.0 ya, kayak lu udah ketemu parkirnya apa, lu tinggal pencet gue mau yang ini gitu. Terus diparkirin sendiri gitu. Itu yang selama ini kita lihat kayak gitu kan. Itu yang di Cherokee tuh pertama kali akhirnya maksudnya di mobil yang lebih terjangkau lah. Biasanya tuh fitur-fitur mobil yang lumayan premium lah ya. Kayak sebelumnya tuh kalau gak salah di Chery Tiggo 9 yang bisa ada auto parkingnya. Sama kayak biasa tuh di BMW ya, di BMW yang ada fitur-fitur kayak gitu. Nah sekarang udah ada di Cherokee gitu. Itu yang lu cukup menarik. Kemarin? Di apanya? Fiturnya yang di Cherokee itu? Enggak sih, gue nggak sempat lihat karena kalau waktu gue datang hari pertama itu masih belum bisa test drive. Waktu itu dia bilang baru bisa test drive besok katanya gitu. Dan unit yang dipamerin pun itu kemarin unit setir kiri. Jadi gak tahu deh, mungkin teman-teman yang udah test drive Cherokee boleh komenin di bawah ya. Tapi yang menarik sebenarnya itu mobil kayak bagasi depannya gede banget. Terus seru ada pencetan. Jadi kayak buat buka bagasi depannya dipencet doang di samping atas roda. Ada tanda Q. Tik gitu, buka dia. Dan gede bisa buat masukin duren apalah gitu pokoknya kalau depan. Jayco ada frunk gak? Front trunk ada ya? Frunk tuh guna banget kalau lu mau masukin barang-barang yang kayak misalnya baju kotor, duren. Lu gak mau bikin bau kabin gitu loh. Jadi lu masukinnya frunk juga terpisah di depan. Iya. Gak ada mesin kan di situ dan. Iya. Electric ya. Damn, that's very very futuristic. Futuristic, selling point ya. Well, ngomongin soal tadi teknologi SIVP dari Jayco ya. Ini kalau misalkan kita lihat ada trivia mulai Oktober 2026 menurut Detik Auto ya. Oke. Jayco akan memasuki implementasi SIVP tahap pertama di 40 lokasi. 40 langsung. Dan di akhir 2026 katanya itu cakupannya diperluas jadi 60 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Areanya di mana itu nggak disebutin spesifik. Tapi areanya ada di perbelanjaan, kayak misalkan ya hypermart bla bla, area publik hingga gedung perkantoran.
Oke, berarti ini fiturnya benar-benar emang khusus, mereka udah harus mapping tempatnya gitu ya? Seharusnya sih seperti itu ya. Takut gak Win? Kalau gue sih tinggal sendiri gitu jalan. Kalau gue sih jujur, gue tetap berasa insecure sih, karena nggak tahu kan kalau dia lagi nyari terus tiba-tiba error di tengah-tengah, terus mobil lu ngalangin orang parkir segala macem. Iya. Atau dibegal gitu kacanya dipecahin. Oh iya. Enggak sih ya, enggak ekstrim itu sih mungkin. Cuma makanya mungkin di pusat perbelanjaan yang udah pasti ini ya. Lebih secure. Ya banyak yang secure lah ya, bentar yang secure. Tidak butuh special parking space gitu ya, kayak brand gitu. Tahu lagi itu yang suka muncul di depan pas lagi mau gate. Iya. Parking khusus di lantai. Privilege parking gitu. Di lantai B2. Lo kemarin ke Lexus ini berarti? Iya, kemarin ada diajakin lah sama salah satu temen. Lexus tuh memang servisnya luar biasa. Keren banget. Dan dia lagi ada pameran itu kan. Ternyata itu tuh alat kayak movementnya tuh kayak movement jam mechanical. Jadi dia bergerak based on energy kinetic gitu, katanya dari museum di Jepang, nggak pakai listrik. Jadi dia emang keren banget sih. Dan dia juga masukin mobil baru kan, si Lexus IS itu. Barusan banget di review sama MKBHD juga. Di autofocus, gue lagi pengen nonton, penasaran. Dan mungkin kita juga pengen review sih di Best Indo Cars. SPK langsung. Amin. BY nggak jadi deh. BYD mau diapain ya? Sealnya mau diapain Pak? Enggak lah, belum lah, masih sayang saya sama BYD sealnya. Itu kan MBG. Apa tuh? Mobil bini gue. Nah, mobil bini gue sekarang. Bapak sekarang pakainya Honda Jazz aja. Tapi Honda Jazznya masih di bengkel guys. Gak balik-balik. Lama banget. Lagi diapain emang? Lagi di body repair sama di cat. Di surprise nanti ya. Bagian mesin diganti gak? Belum. Cuma plannya begitu. Pengennya bisa brem-brem dikit lah gitu. Atau kita ganti ke itu aja tuh. Mobil Honda yang kecil tuh yang listrik. Super One? Iya. Bukan Supra X ya. Super One. Katanya bakalan mehong karena limited banget unitnya ya. Katanya sih gitu. Okay. Itu gak CKD juga kali ya? Honda being Honda. Enggak, itu ya sih gak tahu juga sih. Mungkin. Ya, kalau limited sih biasanya sih CBU. Iya, gak CKD. Iya, lanjut ke bagian, ini ngomongin BMW-an mau diomongin gak nih? MBG nih, ngomongin MBG tadi ya. Mobil bini gua. Sebenarnya bini gua tadi kemarin baru ke Gias, tujuannya sebenarnya buat istri dan adiknya sedang mencari, bukan mencari sih, pengen ngeliat, tapi memang ada keinginan juga untuk mencari-cari, gitu. Keinginan saja sih, tidak harus terpenuhi kalau kata suami mah gitu, pelan-pelan, sabar-sabar. Jadi emang kita tuh sedang teracuni lah sama Mini Cooper gitu, terutama yang listrik kan, karena ya istri emang termasuk yang kayak klasik retro lover gitu. Sukanya dulu dia pakai VW Beetle, mobil kodok kalau kalian tahu. Banget gitu. Jadi dia punya ya kenangan dari mobil-mobil yang berkarakter gitu tuh emang cukup spesial lah gitu. Dan kita juga sekarang lagi suka lihat Mini Cooper. Jadi kita kemarin mampir ke situ, makanya juga lihat Mini Cooper yang baru, kodenya J. Dan Mini Cooper kan sekarang sebenarnya dimilikin sama BMW gitu. Cuma ternyata setelah dicari-cari banyak yang info-info beredar kalau ini mobil memang didesain bareng sama brand China. Yes. Dan gitu. trivianya adalah brand China-nya adalah GWM. AKA Great Wall Motor. Motor tembok China. Iya, itu dia tembok Cina. Yes, jadi memang desainnya sama GWM, which is yang GWM pun juga ada di Indonesia. Ya, true. Ada yang tank ya, sama ada yang mirip-mirip Mini Cooper tuh Ora Ono. Ada kemarin mereka rilis yang Ora 05 tuh yang lebih gede juga. Jadi ya sekarang mereka udah pakai platformnya dari GWM, dari China. Dan jadi agak beda sih karakternya gitu. Ditambah sebenarnya secara kayak engineeringnya udah bukan British engineering lagi. Karena yang versi sebelumnya yang kodenya F itu masih British. Jadi masih buatan UK. Dirakitnya di pabrik di Inggris gitu. Jadi yang generasi sekarang udah
berakitan China. Walau memang yang sekarang itu secara teknologi jauh lebih baru, range-nya lebih gede, karena yang sebelumnya itu EV ada. Cuma 200 betul, kilometer. sekali range-nya sangat pendek. Pendek. Tapi memang ya namanya Mini Cooper ya mungkin didesainnya untuk mobil kota sih ya. Harian ya. Walaupun ada juga gue lihat beberapa, kemarin pas banget karena kita lagi lihatnya tiba-tiba nongol nih teman kita lagi road trip pakai Mini Cooper itu ke Salatiga ya atau kemana gitu, ke Jawa. Dan surprisingly it holds up gitu. Kayak dia bisa road trip ke luar kota dengan Mini gitu. Mungkin satu faktor baterainya kecil, baterainya cuma 30-an kWh. Dan kedua ya kecil, ringan, nimble, enak kali disetirinnya. Gitu. Makanya kita cukup tertarik untuk menimang-nimang kalau ada harga yang cocok gitu. Tapi sudah tidak dijual lagi yang itu. Cuma ada second doang. Sekarang udah versi yang platform Great Wall, motor baru ya? Tembok Cina. Gitu. Dan gue pengen tanya dong, kalau lu Win, ada rekomendasi gak mobil yang kira-kira lu pengen penasaran atau lu pengen orang juga yang lagi nyari mobil, mungkin apa yang mesti lu rekom? Ada yang lu pengen rekomen? Kalau gue personally, karena gue emang sukanya kayak SUV, apa sih bilangnya, di segmen apa, pokoknya yang segede Honda HR-V, JQ-J5 yang kayak compact, subcompact SUV. Gue sih sangat tertarik sama Lepas E4 sebenarnya. Oh yes. Sama baik T1 juga sebenarnya menarik, cuma ya belum test drive gitu kan. Kalau Lepas tuh katanya karakternya sebenarnya lumayan mirip sama JQ-J5, cuma bodinya aja. Agak di-adjust dikit gitu ya. Karena kalau nggak salah platformnya sama. Gitu. Harusnya sih Chery semua begitu gak sih? Kayak semuanya kayak dari Omoda, JQ-J5, Lepas ini juga semua pakai satu platform gitu. Kalau nggak salah namanya Chery apa platform gitu, gue lupa. Jadi harusnya karakternya lumayan mirip gitu kan. Yes. Tapi yang menarik sebenarnya kalau gue lihat di 300 jutaan tuh MG S5 sih Vin. Itu salah satu yang kalau orang pengen rear wheel drive. Rear wheel drive, exactly. Maybe that's the only option. Gue gak tahu kalau yang lain ada lagi gak ya yang rear wheel drive selain itu gitu. Betul. SUV. Cuma yang memang MG S5 itu ya tadi juga, dan kenapa rekomend itu karena tombol fisik udah balik, gede mobilnya, rear wheel drive, tapi baterainya kecil Win. Yang varian bawahnya ya kayak kecil. 40 juga, kurang lebih 40 kWh gitu. Kalau varian yang tertingginya baru yang kita udah bisa dapat 400 jutaan kalau gak salah ya. Betul, udah 400 juta tapi baterainya lebih gede jauh gitu memang. Jadi kayak gitu, tapi memang menarik banget sih mobil itu. Kemarin Dani sempat nanya-nanya ya Dan ya soal SUV ya. Iya. Sempat masih BYD kayak BYD Atto gitu udah lewat kan. Ini Jayco J5 atau itu MG S5 itu sih. Yang 55 nih sekarang nih menarik nih. Betul. Tapi BYD tuh BYD Atto 3 ya namanya ya. Atto 3? Oh iya. Bukan Atto 5, salah berarti. Atau nggak ada Pak? Nggak ada. Atto 2 yang ada di Malaysia tapi itu. Di Malaysia. Atto 2 itu lumayan menarik. Iya, gue kira bakal masuk loh. Tahun ini Atto tuh. Ternyata nggak masuk. Kayaknya prioritinya bukan ke situ Win. Prioritinya ke mobil rakyat. BYD. Atto. Bukan. BYD M6. Jadi mereka udah targeting mobil rakyat kan, itu kan kelasnya Avanza. Mungkin next nih yang kelas Innova atau kelas Fortuner mungkin yang akan jadi next. Sayang sekali. Itu yang sebenarnya sejujurnya yang saya tunggu sekarang. Apa? Yang paling itu BYD Sea Lion 8. Oh. Yes, jadi itu adalah plug-in hybridnya BYD ya, yang 7-seater SUV gede 5 meter dan secara spek juga menarik banget. Di Australia itu udah dijual, udah lumayan banyak di jalan gue lihat. Harganya juga mirip-mirip sama BYD Seal ya. I think around 600-an kalau nggak salah startingnya. Jadi menarik banget secara specs, dan BYD juga ya namanya BYD udah cukup reputasinya juga baik. Ya nggak bilang yang lain kurang, tapi menarik karena gue udah experience BYD sendiri dan menurut gue ya BYD memuaskan lah bisa dibilang gitu buat pricing yang kita bayarkan. Kurang lebih gitu. Jadi kalau merekomen ya itu bisa jadi pilihan menarik. Oh ya, sebenarnya satu lagi yang menarik tuh kalau tadi lu bilangnya tadi Lepas, kalau gue bilangnya tuh si Changan Nevo yang baru. Nah itu sekelasnya BYD Atto 2 tuh. Baru denger gue nih. Nah Changan Nevo Q05. Nah itu juga harganya 309 juta. Dan secara
specs juga menarik ya. Jarak tempuhnya bisa 405 sampai 500 kilometeran. Bisa charging juga udah fast charging. Dan ya overall secara desain juga lumayan cakep. Cangan sih cakep-cakep sih desainnya. Dan harganya yang itu lumayan menarik. Cuma memang ini agak kecil kayaknya ya dibandingin sama tadi. Dibandingin Lepas. Ini lebih kayak ke BYD Atto 2 gitu kayaknya kelasnya. C segmen ya kalau kayak gini. Kalau gak salah. Kayak apa BRV. Bukan BRV. WRV betul. Ya. WRV gitu. Dan jadi mau pilih yang mana Daniel? Jadi gini guys, sebagai orang yang pengen masuk tuh karena dilemparin sama banyak banget brand dan mobil-mobil bagus. I don't Overwhelmed know what to choose. Iya, ini apalagi di harga-harga yang 300 juta. 300 juta kecil. Ini banyaknya minta ampun. Bingung sih mau 300 juta kecil sebenarnya 3 besarnya itu sih tadi. Jayco, masih Jayco J5 ya pemimpin pasar. Iya. MG tadi yang 300 juta sama si ini tadi. Kalau mau yang agak compact. Tapi ya kayak sweet spot tuh si MG ini sih agak gede. Rear wheel drive. Cuma baterainya aja yang kita mesti mungkin rajin ngecas jadinya gitu. Iya. Belum kalau misalkan pengen lebih murah lagi di 200 ada Chery. Ada Chery. Ada Atto dan Geely X2. Geely X2, yes. Kalau di bawah 200 juta lagi ada tadi. Apa tuh? Aira. Oh iya, Wuling gitu ya? yes. Wuling Aira. Saya Wuling ada Bingo sih masih di 200-an. Kalawannya udah berat-berat banget tuh udah. Ya mungkin boleh bantu teman-teman. Racunin Daniel di kolom comment section di bawah. Racunin saya please. Aku ingin menjadi pengguna EV. Asik. Oke, sebelum tutup kita jawab trivia. Betul sekali. Kuis. Ini kalian jawab dulu. Silakan. Tadi ya. Pertanyaannya itu kan berapa jumlah mobil bentar Pak. Penumpang. Brand mobil penumpang. Brand mobil penumpang yang ada di Gias 2026. Berapa Win? 35. Iya di range 30-an cuma 36. Silahkan Daniel. Jadi jawabannya adalah di Gias 2026 itu merek mobil penumpang ada 43 merek. Jadi ini padat banget, rame banget nih. Yes. Sama mobil-mobil penumpang. Gitu ya. Dan ini kombinasinya itu banyak, konvensional, ICE, hybrid ada, EV juga ada. Gitu ya. Iya dan sebenarnya rame banget sih. Kemarin aja weekday ya, hitungannya kita pergi, itu parkirnya setengah mati. Jalannya super jauh, ngantrinya rame banget. Well, menurut aku karena kita bisa ngeliat kayak gini ada banyak merek-merek mobil yang masuk ke Indonesia, lebih makin seru lah. Hal-hal yang berhubungan dengan EV ini dan teknologi ya terutama di Indonesia. So, looking forward. Banyak juga yang menarik ya, Mazda 6e ya. Kemarin kita lihat cakep banget mobilnya. EV kayak itu BYD Seal Killer ya, terutama BYD Seal katanya harganya bakal naik. Jadi berapa? Starting from Evan. Katanya 800-an, nggak salah 850. Bukannya waktu itu 600? Betul, karena waktu itu impor nggak kena pajak, sekarang impor akan kena pajak gitu. Jadi yang beberapa yang nggak dibikin di Indonesia, nggak CKD, harganya naik. BYD Seal Lion juga naik 800-an. Jadi kalau nggak salah tuh Mazda 6 itu 850, BYD Seal itu 869. Gitu. Jadi lebih mahal sedikit tapi spek-spek mirip. Walaupun memang Mazda 6e juga ya kolaborasi juga ya sama Chang'an tadi. Kemudian ada Bike ya, Bike T1 itu juga tadi menarik. Leap Motor sih yang baru ya. Sebenarnya desainnya menarik ya, gue lihat sih keren. Cuma yang masukin katanya Indomobil, yang mana katanya juga kalau gue lihat di online tuh selalu bilang reputasinya dipertanyakan. Biasanya pricingnya agak-agak. Pricingnya juga kayaknya kemarin itu udah ada pricingnya sih B10 sama C10. Kalau gak salah juga sekitar kayak 300-an sampai 400-an deh. Not bad dong. Nah, not bad juga sebenarnya. Dan yang paling keren sih ini the best of the best yang gue lihat BMW iX3. Itu keren banget. Apa Win nama itunya Win, desainnya Win? Neue Klasse. Neue Klasse, gila. Tapi lu demen Vin? Bahasa desain BMW sekarang yang Neue Klasse. Yang SUV-nya gue demen. Yang sedannya nih, yang si i3 ya, itu gue agak mempertanyakan karena kayak aneh gitu. Tapi gue nggak suka interiornya sih sekarang BMW itu semua kan sama kayak layar, ya full di screennya juga apa sih bentuknya trapesium apa jajar genjang gitu ya, jajar genjang. Terus juga dia
ya full touchscreen ya, virus-virus tanpa tombol fisik udah menjangkit BMW. Material yang dipakai juga katanya agak kurang. Dan katanya juga paling gong adalah kemarin di mobil BMW ada iklan Spider-Man. Katanya gitu. Spider-Man Brand New Day tiba-tiba nongol. Karena memang kan mereka collab kan. BMW salah satu ya istilahnya yang sponsor lah istilahnya gitu kali. Iya. Nggak tahu sih, ini gue lihat di forum sih ya. Ya nggak tahu apa mereka. Iya mereka ada pencetan. Lu mau lihat nggak? Mungkin sama mereka dipencet terus direkam gitu kan. Ini ada iklan nih. Kayak Xiaomi gitu. Enggak lah. Tapi lebih ya BMW lah. Beda lah gengsinya gitu. Anything else? Mau nanya satu lagi. Boleh. Xpeng gimana kemarin? Xpeng itu kemarin di konten yang itu juga kemarin liatin GX. Baru ya? Baru. GX? Apa ini GX? GX itu tuh kayak SUV. SUV 7-seater plug-in hybrid. Atau kayaknya mereka lebih ke REEV juga yang tadi kamu bilang. Ini beneran aku baru pernah denger. GX. Lihat deh aku tahunya itunya. G6. GX. Ini bakal masuk Indo, Vin, GX. Kemungkinan katanya bakal masuk. Kemungkinan. Dan harga so cool. Keren banget. Tapi harganya katanya bakalan kayak si X9. Which is di atas 1M juga. Iya. Ganteng banget sih ini. Ganteng banget. Kayak udah. Anti peluru apa ini, Pak? Nah kayak rasanya kayak gitu ya. Kayak gagah banget sih gila ini mobil. Iya. Itu juga lebih dari 5 meter lebih sih. Itu kayak mungkin kelas-kelasnya kayak Land Cruiser gitu-gitu gak sih? Dari segi bentuknya ya. Bodinya sih Range Rover banget. Iya Range Rover juga. Kayak kombinasi. Tapi semua mobil di Cina tuh kayak gitu gak sih Win? Lampunya lurus. Kayak gitu. Kayak belakang satu. Semua LED bar gitu. Kayak LED saber. Iya. Oke. Itu yang buat menutup kita. Xpeng GX. Semoga kita semua di sini mendapatkan berkat untuk mempunyai Xpeng GX. Amin. Oke, paling itu aja. Thank you semua teman-teman yang udah nonton podcast yang kita temanya ini ya. Agak random tipis-tipis dikit. Karena lagi seru-seruan bahas otomotif, gue rasa ini bisa jadi info yang menarik juga sih ya buat teman-teman audiens, juga buat kalian semua bisa sharing-sharing sama kita di kolom comment section di bawah. Kira-kira mobil apa yang menurut kalian paling penasaran, mungkin nanti bisa dijadiin konten berikutnya dibuat Best Indo Cars juga. Dan kita juga bisa bahas mungkin nanti next lebih mendalam soal teknologi mobil, apa yang kalian pengen tahu, langsung di komen di bawah. Ya. Oke guys, kalau misalkan kalian ada trivia lagi atau kalian ada kuis-kuis yang bisa seru gitu ya, boleh banget buat ditaruhin di kolom komentar dan jangan lupa juga buat subscribe. Dan ini BIC ya. Best Indo Cars Podcast. Ya kita collabin kali ini kan spesial karena pas topiknya ada irisan-irisan tahu tempe gitu ya masuk gitu kan. Ya pokoknya semua yang ada di bawah kalian lihat tuh channel-channelnya, kalian bisa bantu untuk subscribe supaya lebih update lagi ya tentang dunia teknologi ataupun dunia permobilan. Dan kita ketemu lagi di Beat Podcast selanjutnya. Thank you guys. Ciao. Bye-bye. Max Verstappen. Bapak-bapak tuh gini lawakannya.